Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan dari adik Febi untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, berbagus sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah, terima kasih. Tuhan, sekarang kami belajar, kiranya berkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita, apa akan absen? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak akan absen. Jenny, Hadir Pak. Evi, Hadir Pak. Henry, Hadir Pak. Imam, hadir. Kevin, Ada Pak. Kevin ini minggu lalu kamu tidak masuk ya, Kevin ini tidak bolos Pak. Maria, Hadir Pak. oke. Sarah, Hadir. Santi, Hadir. Wadi, Hadir Pak. Weta, ada Pak. Oke, jadi semuanya hadir. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan tema kewirausahaan, dengan topik materi tentang menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang kreatif dan solutif. Ada yang tahu tentang entrepreneur? Adik-adik, mungkin ada yang tahu? Tidak ada Pak. Tidak Pak, tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tahu, entrepreneur atau biasa disebut wirausaha itu adalah seseorang yang mampu melihat peluang, menciptakan sesuatu yang bernilai, serta dia berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang entrepreneur ini dia tidak selalu harus memiliki perusahaan besar. Mungkin dia punya usaha-usaha kecil begitu. Terus, betul, adik Weta, kios mungkin. Siswa yang mampu untuk membuat dan menjual hasil karya sendiri juga itu sudah menunjukkan bahwa dia itu mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur. Mungkin di sini ada yang pernah mencoba menjadi entrepreneur atau seorang wirausahawan begitu. Mungkin adik-adik ada yang pernah. Jaga kios ya, jual keripik, oke. Jual kue tadi itu. Kita akan lanjut. Yang berikutnya, anak-anak, kita masuk dalam pentingnya jiwa entrepreneur bagi generasi muda. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini persaingan dalam dunia kerja ini semakin ketat. Mungkin anak-anak punya kakak atau saudara yang mungkin sudah menamatkan studinya tapi belum dapat kerja, itu sudah dampak dari persaingan yang ketat dalam dunia kerja. Oleh karena itu, di sini generasi muda itu perlu untuk dia memiliki kemampuan yang tidak hanya bergantung pada pekerjaan yang tersedia, tapi dia juga bisa untuk dia menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Sebuah lapangan pekerjaan sehingga dia itu bisa menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Jiwa entrepreneur ini juga membantu seseorang untuk menjadi lebih mandiri, dia bisa menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Terus dia juga itu mampu menghadapi berbagai tantangan dalam dia punya kehidupan. Selain itu, jiwa entrepreneur ini juga mengajarkan bahwa pentingnya perubahan
dengan memiliki jiwa entrepreneur. Sejak usia sekolah ini siswa atau adik-adik dapat belajar untuk mengamati potensi adik-adik masing-masing. Mungkin ada di sini yang mempunyai potensi sebagai seorang pengusaha, mungkin pengusaha kue atau mungkin pengusaha ya toko mungkin ya seperti itu, pengusaha keripik. Jadi semuanya itu tergantung dari potensi yang adik-adik miliki. Selain potensi yang adik-adik miliki, di sini adik-adik juga harus mengembangkan bakat yang dimiliki serta mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dengan pekerjaan yang semakin sulit. Begitu. Kita akan lanjut. Yang berikutnya kita masuk di dalam karakter entrepreneur yang kreatif. Mungkin di sini ada yang tahu apa saja karakter untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif. Mungkin ada yang bisa jawab. Inovatif. Ya, betul sekali dari Kuetak. Ada yang lain lagi? Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi adik-adik. Mungkin ada yang mencoba untuk menjawab. Ya, betul. Berkemauan yang kuat. Mampu melihat peluang. Ya, Tidak betul. mudah menyerah. Oke, that's right. Mandiri. Betul. Mandiri ya. Membaca peluang. Oke. Ya. Betul. Jadi karakter entrepreneur yang kreatif ini kreativitas. Mungkin adik-adik ada yang tahu. Ya, Adik Santi silakan. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide, gagasan, atau solusi baru yang berbeda yang sudah ada dengan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk. Jadi, kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide, cara atau solusi yang baru dan bermanfaat. Entrepreneur yang kreatif itu biasanya dia mampu melihat peluang yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin dia bisa lihat bahwa oh ini bagusnya kita buka usaha ini. Mungkin dia bisa lihat begitu, tapi orang lain tidak bisa begitu. Itu contoh orang entrepreneur yang memiliki jiwa yang kreatif. Contoh kreativitas dalam entrepreneurship itu yang pertama, dia bisa mengubah barang bekas menjadi produk yang bernilai jual. Di sini ada yang pernah mencoba mengubah barang bekas menjadi produk yang bernilai jual. Ya, silakan ada bagian. Ya, silakan. Mungkin ada yang tahu. Iya, maksudnya itu. Saya tanyakannya itu. Mungkin ada yang pernah mencoba membuat sebuah produk dari barang bekas. Membuat apa Sama. dari masa tua? Ya, betul. Membuat bunga dari warna aqua. Ya, itu kira-kira menurut adik berdua itu menjadi sesuatu yang bernilai jual atau tidak? Bernilai jual. Ya. Yang berikutnya itu membuat desain kemasan yang menarik. Biasa kita lihat bahwa kalau orang mau memasarkan dia punya produk, biasanya dia memberikan desain atau desain yang menarik sehingga bisa menarik konsumen. Yang berikutnya itu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang kreatif yang produknya itu dia menyasar ke remaja, karena mungkin populasi remaja ini lebih banyak dari ini apa
selera dari remaja ini sangat tahu sehingga dia melihat bahwa itu adalah sebuah peluang. Yang berikutnya itu anak-anak kita akan masuk dalam karakter entrepreneur yang solutif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan solutif? Mungkin salah satu bisa menjawab. Ada yang mengerti? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan adik-adik. Atau kalau tidak bisa terangkan apa yang dimaksud dengan solutif. Solutif di sini adalah kemampuan untuk menemukan dan memberikan sebuah solusi terhadap suatu masalah mungkin. Terus entrepreneur yang sukses itu biasanya dilahir karena dia mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang. Mungkin dia lihat bahwa di tempat ini mungkin masyarakat itu mengalami sebuah masalah yang masyarakat itu tidak bisa selesaikan, sehingga si entrepreneur ini melihat bahwa itu sebagai sebuah peluang dengan dia punya karakter yang solutif ini. Yang berikutnya itu ada beberapa langkah anak-anak, langkah untuk berpikir solutif. Yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Ya, jadi di sini entrepreneur itu dia ini menemukan atau menentukan masalah yang sedang terjadi. Jadi dia lihat nih, mungkin ada sebuah problematika atau sebuah masalah, dan mungkin dia lihat dari jauh atau dia pantau saja, dia sudah tahu bahwa ini masalah ini tentang ini, dia punya jalan keluarnya begini. Oke, yang berikutnya itu yang kedua itu mencari penyebab masalah tersebut. Jadi di sini si entrepreneur ini dia harus mengetahui faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Jadi si entrepreneur ini dia harus mengetahui bahwa masalah ini dia terjadi, dia punya akar permasalahannya tentang apa atau apa begitu. Yang berikutnya itu menentukan alternatif solusi. Di sini dia mencari berbagai kemungkinan solusi. Jadi si entrepreneur yang solutif itu dia tidak hanya punya satu solusi, jadi memiliki beberapa solusi. Jadi ketika dia punya solusi pertamanya itu tidak diterima atau tidak cocok dengan masalah tersebut, maka dia akan pakai solusi yang lain atau solusi-solusi cadangan. Yang berikutnya itu memilih solusi yang terbaik. Di sini si entrepreneur atau si wirausahawan ini dia menentukan solusi yang paling efektif dan paling realistis. Jadi dia siapkan beberapa solusi, jadi dia cocokkan dengan masalah yang terjadi. Solusi apa yang paling efektif. Jadi mungkin dia berpikir bahwa ini solusi yang cocok dengan ini masalah. Mungkin dia coba ini solusi itu berjalan lancar atau efektif dan realistis atau nyata begitu. Yang berikutnya itu mengevaluasi hasil. Di sini si entrepreneur atau si wirausahawan ini harus menilai apakah solusi yang dia pilih itu berhasil atau perlu diperbaiki. Jadi setelah solusinya itu sudah disaring, terus dicoba, tapi ternyata masih kurang, mungkin kurang cocok sedikit atau apalah begitu, mungkin dia bisa perbaiki supaya itu masalahnya itu benar-benar hilang. Yang berikutnya kita masuk ke tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang entrepreneur muda. Sebelum kita lanjut, kita akan ice breaking dulu. Jadi di
ini materi kita tentang kewirausahaan. Jadi icebreaking kita ini tentang kewirausahaan. Jadi di sini kalau Pak bilang pengusaha, adik-adik dulu. Kalau Pak bilang solutif, adik-adik ketawa. Terus kalau Pak bilang kreatif, adik-adik diam. Dan kalau Pak bilang konsumen, adik-adik lari di tempat. Coba ulang Pak. Ulang, Pak. Oke. Pak, ada ulang, Pak. Ini belum ini. Oh iya. Oke, Pak jelaskan ulang ya. Jadi kita di sini akan mencoba melakukan ice breaking. Kalau Pak bilang pengusaha, adik-adik duduk. Kalau Pak bilang solutif, adik-adik ketawa. Kalau Pak bilang kreatif, adik-adik diam. Dan kalau Pak bilang konsumen, adik-adik lari di tempat. Pak, kalau ada yang Ya. salah, hukuman apa? Ya, kalau ada yang salah, hukumannya menyanyi di tempat. Yes. Oke. Jadi sebelum itu Pak minta anak-anak semua untuk bangun berdiri. Di depan, ya. Di depan. Oke. Tes sekali, Pak. Oke, jadi kita mulai. Kita coba dulu percobaan. Kita mulai ya anak-anak. Kreatif. Berdiri. Oke. Pengusaha. Oke. Solutif. Oke, baik. Nah, begitu sudah. Begitu kita akan coba ya. Jadi di sini kalau Pak bilang pengusaha, itu adik-adik duduk. Kalau Pak bilang solutif, adik-adik ketawa. Kalau Pak bilang kreatif, adik-adik diam ya. Ya Pak. Terus kalau Pak bilang konsumen, adik-adik lari di tempat. Oke, kita akan mencoba dulu. Pak, tulis. Oke. Bisa tulis. Oke, mulai ya, kita percobaan dulu. Ya, Pak. Adik-adik semua tolong bangun berdiri. Oke. Solutif. Konsumen. Oke. Pengusaha. Oke. Kreatif. Oke, jadi kita sudah mencoba adik-adik. Jadi ini kali kalau siapa gagal dia akan dapat hukuman. Dan tadi hukumannya apa lagi? Oke, baik adik-adik. Baik, kita akan mulai ya. Apa lagi ini adik wetak ini? Tidak. Pak, sudah. Itu hapus. Oh. Tulis. Ini Hapus. Biar saya ini. Oke Pak, kalian apa supaya lebih seru. Solutif.
hukumannya tadi apa? Menyanyi. Menyanyi. Ya, kalau Andri Fendri silakan menyanyi lagu Potong dari Dari Angsa. Angsa. Oke. Angsa. Yang lain coba bantu dengan tepuk tangan. Ya, ya gitu. Satu. Oke. 1, 2, 3. Saudara Fendri ketawa, adik Fendri ketawa dari ulang. Ulang. Mau pulang. Satu, Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk Tekan dulu. Baik, jadi kita sudah mencoba relax dengan ice breaking. Jadi kita akan melanjutkan materi kita. Yang berikutnya itu tantangan yang dihadapi oleh entrepreneur muda. Tantangan yang biasanya sering muncul itu biasanya yang pertama itu takut gagal. Biasanya orang muda itu banyak yang tidak mau memulai sebuah usaha karena dia takut mengalami kegagalan. Jadi sebelum dia mau membuka usaha mungkin dia sudah berpikir bahwa kalau saya buka usaha ini pasti kedepannya gagal atau bangkrut begitu. Yang berikutnya itu biasanya kurang modal. Keterbatasan dana ini biasanya sering menjadi salah satu kendala seorang entrepreneur muda. Biasanya kan kebanyakan kalau kita lihat entrepreneur muda itu kebanyakan dananya itu berasal dari orang tua. Ya syukur-syukur kalau orang tuanya memang berada atau pengusaha. Jadi dia mungkin dapat suntikan modal untuk dia memulai sebuah usaha. Tapi tidak semua orang begitu. Tidak semua orang memiliki orang tua yang mempunyai pekerjaan atau bisa memberikan suntikan modal sehingga bisa membuka sebuah usaha. Yang berikutnya itu biasanya kurang pengalaman. Entrepreneur muda ini biasanya masih dalam tahap belajar, jadi dia itu mungkin belum terlalu paham tentang pasar atau apa yang berhubungan dengan wirausaha. Itu istilahnya dia masih hijau dalam bagian itu, sehingga biasanya itu menjadi salah satu tantangan. Yang berikutnya itu kurang percaya diri. Biasanya rasa ragu terhadap kemampuan diri dapat menghambat perkembangan. Jadi si entrepreneur ini dia mungkin memiliki kemampuan sebenarnya, tapi dia kurang percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, jadi walaupun dia sudah ditopang dengan suntikan modal, terus dia sudah punya istilahnya lahan untuk dia punya usahanya itu berjalan, tapi kalau dia kurang percaya diri maka itu bisa menghambat dia punya perkembangan usaha. Yang berikutnya itu yang terakhir itu persaingan. Banyak produk atau jasa yang serupa di pasaran. Biasanya entrepreneur muda itu takut memulai sebuah usaha itu karena jasa atau barang atau produk yang dia tawarkan itu mungkin sudah banyak di pasaran, sehingga mungkin dia takut bahwa kalau dia memulai dengan produk atau usaha yang seperti yang sudah ada di pasaran, mungkin itu bisa membuat usahanya itu gagal seperti itu. Jadi dia takut persaingan. Yang berikutnya itu yang ketujuh atau yang terakhir, strategi
menghadapi tantangan dalam wirausaha. Tantangan yang harus dihadapi dengan sikap yang tepat agar dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi seorang entrepreneur, terlebih atau terkhusus untuk entrepreneur muda atau wirausahawan muda itu terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu berpikir positif. Jadi di sini anak-anak si entrepreneur ini harus melihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Jadi itu masalah itu dia jangan melihat sebagai sebuah sandungan untuk dia punya usaha, tapi dia lihat sebagai sebuah kesempatan untuk dia bisa belajar agar kedepannya dia mencoba lagi usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Yang berikutnya itu belajar dari kegagalan. Yang kita ketahui biasa orang bilang kegagalan itu bisa menjadi guru yang terbaik. Itu juga berlaku untuk seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Jadi kegagalan itu bisa menjadi guru yang terbaik jika dia dijadikan bahan evaluasi. Jadi kalau dia memulai suatu usaha baru, mungkin sebelumnya dia sudah pernah membuka usaha namun gagal. Jadi dia mengambil ini kegagalan dari usahanya sebelumnya itu sebagai sebuah bahan evaluasi agar usaha yang baru ditekuni atau dilakukannya itu tidak seperti usaha sebelumnya. Yang berikutnya itu memanfaatkan teknologi. Jadi media sosial dapat digunakan untuk promosi dengan biaya yang relatif murah. Kalau orang dulu biasanya kalau dia mau memasarkan atau dia mau mengiklankan dia punya produk, biasanya itu dia pasang di koran mungkin atau biasanya di TV atau di radio mungkin. Tapi perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ini membuat segala sesuatu itu menjadi mudah, sehingga ini juga berlaku untuk kewirausahaan. Jadi media sosial muncul dan dipakai atau dimanfaatkan untuk membantu entrepreneur atau wirausahawan muda untuk mengembangkan dia punya usaha dengan promosi. Mungkin adik-adik pernah lihat di TikTok, orang live TikTok contohnya begitu, atau live di Facebook atau di IG mungkin, atau mungkin di WA adik-adik mungkin ada yang pernah story tentang mungkin usaha yang dia tekuni atau dia geluti. Yang berikutnya kita masuk dalam membangun relasi. Hubungan yang baik dengan banyak orang dapat membuka peluang baru. Jadi menjadi seorang wirausahawan muda itu selain beberapa strategi yang di atas itu, menjadi seorang wirausahawan muda itu harus pintar-pintar untuk membangun relasi. Jadi mungkin dia bisa ciptakan koneksi. Jadi semakin banyak koneksi atau relasi yang dia miliki, maka semakin lancar usaha yang dia geluti atau tekuni. Jadi mungkin dari dia punya relasi itu atau dia punya kenalan itu mungkin bisa secara tidak langsung dia pasarkan produk atau jasa yang dia tawarkan. Yang berikutnya itu konsisten dan disiplin. Jadi sebuah kesuksesan itu memerlukan sebuah konsisten dan kedisiplinan yang kuat. Jadi kesuksesan itu memerlukan proses dan usaha yang berkelanjutan. Pokoknya adik-adik jangan merasa kecewa atau apalah begitu, karena kebanyakan wirausahawan itu dia memulainya itu dari titik nol atau titik terendah. Izin rekaman. Silakan. Jadi mulainya dari titik yang paling rendah. Jadi dengan adanya kedisiplinan dan
konsisten yang berjalan terus menerus sehingga usaha yang dijalaninya itu sukses. Ya, itu beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang entrepreneurship. Yang berikutnya itu kita akan masuk dalam kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin anak-anak ada yang ingin memberikan pertanyaan, Pak silakan. Mungkin silakan bertanya. Ada. Oke, dari Dewi silakan. Apa saja tantangan bagi seorang entrepreneur muda atau pengusaha muda di era digital? Oke. Ada deh, Pak. Oke, lanjut. Ini bagaimana caranya kita mengelola keuangan dalam usaha yang kita tekun dan kita jalani, Pak? Oke. Saya Pak, Oke, lanjut. solusi caranya itu seperti apa Pak? Oke. Baik, Pak, kami coba menjawab dari adik Dirni dengan pertanyaan tadi tentang apa lagi adik Dirni? Tantangan bagi seorang pengusaha muda di era digital. Oke, tantangan bagi seorang pengusaha muda di era digital. Oke. Jadi yang kita ketahui di era digital ini, berbagai tantangan itu ada, terutama tantangan dalam berwirausahaan untuk seorang entrepreneur muda. Biasanya kebanyakan yang Pak lihat seseorang itu terlebih di lingkungan kita di Kota Kupang, biasanya seorang wirausahawan muda itu biasanya dia kurang percaya diri, terus ada wirausahawan yang gaptek atau gagal teknologi sehingga menghambat dia untuk memperluas jaringan usahanya. Terus yang berikutnya biasanya seorang wirausahawan yang Pak biasa lihat atau yang mungkin adik-adik karena amati di ya silakan, yang biasa adik-adik amati atau lihat di tempat tinggal atau lingkungan adik-adik masing-masing, mungkin kita ketahui ada yang masih istilahnya gengsi, ya. Jadi dia gengsi dengan usaha yang mau dia tekuni. Mungkin dia berpikir bahwa buat apa saya buka usaha itu, daripada saya buka usaha itu nanti ada yang mungkin menertawakan saya atau mengolok, mungkin menghina. Jadi dia melihat itu sebagai sebuah mungkin pekerjaan yang rendah mungkin kalau kita lihat. Terus biasanya tantangan yang terjadi di era digital itu biasanya seorang wirausahawan muda itu kurang support dan kurangnya relasi. Jadi walaupun dia mungkin memiliki wawasan dalam memasarkan, tapi kurangnya support bisa menghambat perkembangan usahanya. Mungkin begitu adik dari pertanyaan dari adik Fendri tadi bagaimana adik Fendri? Bagaimana caranya kita mengelola keuangan dalam usaha yang kita tekuni atau kita jalani? Oke, bagaimana kita mengelola keuangan dari usaha yang kita tekuni? Ya. Oke. Kalau adik Fendri ini dari kecil itu punya jiwa menabung atau tidak? Gak bisa tahu
kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang harus dihilangkan. Jadi cara seorang wirausahawan untuk mengatur dia punya keuangan itu adik-adik bisa menabung. Jadi di situ keuntungan, terus mungkin kerugian, pengeluaran atau pemasukan itu bisa adik-adik catat mungkin, terus bisa dikalkulasi bahwa misalnya hari ini pemasukan saya berapa, pengeluaran saya berapa, selisihnya berapa, terus dari selisihnya itu dilihat apakah itu menjadi sebuah keuntungan atau menjadi sebuah kerugian. Dari sebuah keuntungan mungkin adik-adik bisa mencoba untuk menabung atau menyimpan agar usaha yang adik-adik lakukan itu mungkin bisa berkembang dengan adanya istilahnya modal tambahan, suntikan modal tambahan, dikarenakan adik-adik kan menyimpan uang, terus mungkin momen terbesar saat ya adik-adik bisa ambil uang dari adik-adik punya tabungan, terus perbesar usahanya, begitu. Mungkin apakah adik Febri paham dengan apa yang sudah Pak jelaskan? Sudah Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari adik Febri. Oke. Solusi cadangan seperti apa? Oke, solusi cadangan itu seperti apa? Jadi solusi cadangan untuk seorang wirausahawan muda. Jadi misalnya kan tadi Pak sudah jelaskan bahwa menjadi seorang wirausahawan muda yang solutif itu dia harus memiliki beberapa solusi untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi misalnya adik Febi lihat bahwa di situ tuh contohnya orang-orang suka dengan yang pedis-pedis. Contohnya lingkungan itu mungkin atau lingkungan tempat tinggal adik Febi suka dengan makanan yang pedas-pedas mungkin. Di situ adik Febi mulai menemukan ide atau menciptakan sebuah kreativitas dengan membuat sebuah usaha. Oke, adik Febi mungkin bisa membuat sebuah usaha tentang mungkin jual cabai mungkin. Kalau adik Febi lihat bahwa jual cabai itu belum mengatasi masalah di lingkungannya adik Febi, mungkin adik Febi bisa mencoba dengan menjual barang yang lain tapi yang rasanya itu pedas begitu. Jadi masalah yang adik Febi tangani itu walaupun tidak sepenuhnya bisa terselesaikan, tetapi adik Febi punya solusi yang lain sehingga bisa mengatasi masalah tersebut secara utuh atau kita sebutnya selesai begitu. Oke, mungkin bisa paham adik Febi? Pak, bertanya lagi. Oke, Makasih, silakan. Pak. Ya. Bagaimana cara untuk menarik konsumen? Oke, dengan menyebut dari adik Febi tentang bagaimana cara menarik konsumen. Oke, kalau kita lihat sekarang ini adik Febi ada akun medsos mungkin? Ada. Ya, itu salah satu media untuk membantu adik Febi dalam memasarkan hasil usaha adik Febi sehingga menarik konsumen lebih banyak lagi. Jadi misalnya adik Febi menjual seperti tadi adik Febi punya usaha pernah jual keripik, terus adik Febi foto posting di media sosial milik adik Febi. Jadi dari postingan itu mungkin teman dari adik Febi mungkin melihat dan tertarik, dan secara tidak langsung itu menarik teman-teman adik Febi sebagai konsumen. Jadi setelah
teman-teman dari adik Febi mencobai produk yang adik Febi tawarkan. Mungkin kalau dia merasa bahwa produk itu enak atau bagus, mungkin dia bisa secara tidak langsung mengiklankan produk adik Febi kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya, sehingga konsumen dari adik Febi itu semakin banyak begitu. Mungkin adik Febi bisa paham. Paham, Pak. Oke. Pak, Makasih, Pak. ini bagaimana kita menginvestasi keuntungan yang kita peroleh dari usaha yang kita jalani? Oke. Jadi kita menginvestasi keuntungan dari produk yang dari usaha ya. Ya, dari Ya. saya. Jadi kalau kan tadi adik Fendri bilang sendiri bahwa adik Fendri ini bukan orang yang suka menabung. Terus di sini adik Fendri ingin menginvestasikan. Bagusnya adik Fendri menginvestasikannya pada sesuatu yang bernilai, sehingga kedepannya itu nilai jualnya itu semakin tinggi bukan semakin menurun, sehingga itu bisa menjadi sebagai aset dari usaha milik adik Fendri. Jadi mungkin adik Fendri punya usaha, tapi untuk dia punya aset-aset mungkin bisa diinvestasikan seperti itu. Jadi dari keuntungan usaha milik adik Fendri bisa diinvestasikan seperti membeli ini, membeli itu, sehingga itu menjadi aset dari perusahaannya atau usaha adik Fendri. Oke. Bisa mengerti adik Fendri? Sudah, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa jiwa entrepreneur ini adalah sebuah kemampuan untuk melihat sebuah peluang, menciptakan ide, dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang entrepreneur muda yang kreatif dan solutif ini, dia tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi dia juga harus mampu menyelesaikan berbagai masalah di lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan dia berada. Terus oleh karena itu sejak usia SMA ini adik-adik perlu dilatih untuk kreativitas, keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir solutif agar siap menghadapi tantangan pada masa depan. Oke. Jadi hari ini kita akan ada tugas dari Pak. Mungkin adik-adik bisa mempelajari materi, nanti Pak akan share di grup kelas. Terus kita akan akhiri pelajaran hari ini. Saya minta kesediaan adik Pak untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita tutup. Dalam. Ada yang sisip dalam, Pak. Ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita pulang ke tempat masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa surga, terima kasih dengan Engkau tuntun kami dari awal. Dan awal pembelajaran kami yang berada di luar. Keberadaan kami akan pulang ke rumah masing-masing dan Engkau tuntun sehingga sampai rumah masing-masing. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kita- Pak. Oke, adik-adik silakan pulang.